Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Asep masih membahas mengenai fungsi kuadrat, yaitu materi pembelajaran kelas 9 semester ganjil. Pada video kali ini, yang akan Pak Asep bahas adalah cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dengan metode kuadrat sempurna. Ini contoh beberapa bentuk daripada fungsi kuadrat. Ada Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X ditambah 2 kuadrat, Y sama dengan X dikurangi 2 kuadrat, yang ini Y sama dengan X kuadrat ditambah 2, selanjutnya ada Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2, dan terakhir Y sama dengan X ditambah 2 kuadrat dikurangi 1. Di sini tabel fungsi kuadratnya seperti di sini. Untuk Y sama dengan X kuadrat dengan persamaan sumbu simetrinya 0, nilai optimumnya 0, titik puncaknya 0. Y sama dengan X ditambah 2 kuadrat, sumbu simetrinya X sama dengan negatif 2, nilai optimumnya 0 dengan titik puncaknya negatif 2,0. Selanjutnya untuk Y sama dengan X dikurangi 2 kuadrat, persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 2 dengan nilai optimumnya 0 dengan koordinat titik puncaknya 2,0. Selanjutnya Y sama dengan X kuadrat ditambah 2, persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 0 dengan nilai optimalnya 2 dan titik puncaknya 0,2. Selanjutnya Y sama dengan X kuadrat kurangi 2, titik persamaan sumbu simetrinya 0, nilai optimalnya negatif 2 dengan titik puncaknya 0, negatif 2. Dan terakhir Y sama dengan X ditambah 2 kuadrat dikurangi 1, persamaan sumbu simetrinya X sama dengan negatif 2, nilai optimalnya negatif 1 dan titik puncaknya negatif 2, negatif 1. Titik puncak suatu grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Fx adalah XP dan YP, di mana XP adalah persamaan sumbu simetri dan YP-nya adalah nilai optimal. Bentuk umum fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx. Kita ubah menjadi Fx sama dengan A dalam kurung X ditambah P kuadrat ditambah Q. Kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kita bagi semua dengan A menjadi X kuadrat ditambah B per Ax ditambah, kita tambahkan setengah daripada B per A berarti kuadrat ditambah C per A, kita kurangi setengah daripada B per A kuadrat. Sehingga kita dapatkan dalam kurung A X ditambah B per 2A kuadrat ditambah C per A dikurangi B per 2A kuadrat. Sehingga kita dapatkan persamaannya menjadi A dalam kurung X ditambah B per 2A kuadrat ditambah C per A dikurangi B kuadrat per 4A kuadrat. Kita samakan penyebutnya, yang C per A dikurangi B kuadrat per 4A kuadrat. Didapat menjadi A dalam kurung X ditambah B per 2A kuadrat ditambah, kita semua samain penyebutnya menjadi 4A kuadrat. Jadi 4AC per 4A kuadrat dikurangi B kuadrat per 4A kuadrat. Sehingga didapatkan A dalam kurung X ditambah B per 2A kuadrat dikurangi B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat. Sehingga kita dapatkan A dalam kurung X ditambah B per 2A kuadrat dikurangi ini B kuadrat kurang 4AC merupakan nilai diskriminan, berarti D per 4A. Contoh soal, Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 8X ditambah 13. Kita ubah menjadi bentuk Fx sama dengan A dalam kurung X ditambah B kuadrat ditambah Q. Sehingga kita masukkan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 8X ditambah di sini B-nya adalah negatif 8, berarti setengah dikali negatif 8 kuadrat ditambah 13 dikurangi setengah dikali negatif 8 kuadrat. Yang di sini adalah mudah membentuk kuadrat sempurna, sehingga didapat X kuadrat dikurangi 8X ditambah setengah dikali negatif 8 negatif 4 kuadrat ditambah 13 dikurangi negatif 4 kuadrat 16. Sehingga kita dapatkan kuadrat sempurna dari X kuadrat dikurangi 8X ditambah negatif 4 kuadrat adalah X dikurangi 4 kuadrat ditambah 13 dikurangi
Kita dapatkan X dikurangi 4 kuadrat dikurangi 13 kurangi 16 adalah 3. Di sini kita dapatkan persamaan sumbu simetri X sama dengan negatif P. P-nya adalah negatif 4, sehingga dapat X sama dengan 4. Selanjutnya untuk nilai minimum Y sama dengan Q. Q-nya adalah negatif 3, berarti Y sama dengan negatif 3. Sehingga kita dapatkan titik balik minimumnya adalah koordinat XP dan YP, berarti 4, negatif 3. Contoh yang kedua. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x kurang 24. Kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna A dalam kurung X ditambah P kuadrat ditambah Q. Kita bagi semuanya dengan 2. Sehingga kita dapatkan 2 dalam kurung X kuadrat ditambah 8 dibagi 2 4x. Negatif 24 dibagi 2 negatif 12. Selanjutnya kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna 2 dalam kurung X kuadrat ditambah 4x ditambah kuadrat setengah daripada B. Setengah dikali 4 kuadrat dikurangi 12 dikurangi kuadrat setengah daripada 4 kuadrat. Kita sederhanakan menjadi 2 dalam kurung X kuadrat ditambah 4x setengah daripada 4 adalah 2 kuadrat. Sehingga bentuk kuadrat sempurnanya menjadi X ditambah 2 kuadrat. Dikurangi 12 dikurangi setengah dikali 4 adalah 2 kuadrat adalah 4. Sehingga kita dapatkan Fx sama dengan 2 dalam kurung X ditambah 2 kuadrat dikurangi 16. Kita lanjutkan semuanya, sukunya kita kali dengan 2. Sehingga dapat Fx sama dengan 2 kali X ditambah 2 kuadrat. 2 dikali 16 negatif 32. Di sini kita dapatkan persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan negatif P. P-nya adalah 2, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Sementara nilai minimum adalah Y sama dengan Q. Q-nya adalah negatif 32. Jadi Y sama dengan negatif 32. Sehingga kita dapatkan titik balik minimum adalah negatif 2, negatif 32. Kita lanjutkan ke bentuk soal yang ketiga. Contohnya Fx sama dengan 11 ditambah 6x dikurangi x kuadrat. Kita rubah menjadi bentuk kuadrat sempurna Fx sama dengan A dalam kurung x ditambah P kuadrat ditambah Q. Di sini nilai A-nya negatif. Kita bagi dengan negatif 1. Sehingga kita dapatkan negatif 1 dalam kurung x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 11. Selanjutnya kita tambahkan dan kurangkan setengah kuadrat daripada nilai B. Ya, sehingga kita dapatkan Fx sama dengan negatif 1 dalam kurung x kuadrat dikurangi 6x ditambah setengah kali negatif 6 kuadrat dikurangi 11 dikurangi setengah dikali negatif 6 kuadrat. Setengah kali negatif 6 adalah negatif 3. Sehingga kita dapatkan Fx sama dengan negatif 1 dalam kurung X kuadrat sempurnanya X dikurangi 3 kuadrat dikurangi 11. Di sini setengah dikali negatif 6 negatif 3 kuadrat adalah 9. Disederhanakan lagi menjadi negatif 1 dalam kurung X dikurangi 3 kuadrat dikurangi 11 kurangi 11 20. Ya, sehingga dapatkan kita kalikan dengan negatif 1 sehingga dapatkan negatif X dikurangi 3 kuadrat ditambah negatif 1 dikali negatif 20 adalah 20. Atau kita sederhanakan lagi menjadi Fx sama dengan 20 dikurangi X dikurangi 3 kuadrat. Sehingga kita dapatkan persamaan sumbu simetri X sama dengan negatif P. P-nya adalah negatif 3, berarti X sama dengan 3. Untuk nilai maksimumnya Y sama dengan Q. Q-nya adalah 20, berarti Y sama dengan 20. Sehingga kita dapatkan titik balik maksimumnya adalah 3,20. Contoh selanjutnya adalah fungsi Fx sama dengan 15 ditambah 12x dikurangi 3x kuadrat. Untuk membentuk ke fungsi kuadrat sempurna, supaya A-nya bernilai positif, semuanya kita bagi dengan negatif 3. Sehingga kita dapatkan Fx sama dengan negatif 3 dalam kurung negatif 3x kuadrat dibagi negatif 3 adalah x kuadrat. 12 dibagi negatif 3 adalah negatif 4x. 15 dibagi negatif 3 adalah negatif 5. Selanjutnya
kita tambahkan dan kurangkan dengan setengah kuadrat daripada B. Sehingga kita dapatkan negatif 3 dalam kurung X kuadrat dikurangi 4X ditambah setengah dikali negatif 4 kuadrat dikurangi 5 dikurangi setengah kali negatif 4 kuadrat. Kita sederhanakan lagi menjadi negatif 3 dalam kurung. Bentuk kuadrat sempurna dari sini adalah X dikurangi 2 kuadrat dikurangi 5. Setengah kali negatif 2 adalah negatif 2 kuadrat adalah negatif 4. Selanjutnya, sederhanakan lagi menjadi negatif 3 dalam kurung X dikurangi 2 kuadrat dikurangi 9. Langkah selanjutnya, semua sukunya kita kalikan dengan negatif 3. Sehingga kita dapatkan negatif 3 dalam kurung X dikurangi 2 kuadrat ditambah negatif 3 kali negatif 9, 27. Atau bentuk lainnya menjadi 27 dikurangi 3 dalam kurung X dikurangi 2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan sumbu simetrinya X sama dengan negatif P. P-nya adalah negatif 2, berarti X-nya sama dengan 2. Nilai optimalnya Y sama dengan Q. Q-nya 27, berarti Y sama dengan 27. Sehingga kita dapatkan titik balik maksimum adalah 2,27. Demikianlah pembahasan mengenai cara mencari persamaan sumbu simetri dan nilai optimal dengan ubah bentuk ke bentuk kuadrat sempurna. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.